Halo Aries, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Kita mulai dulu, tadi tema besarnya ada cakra kedua, terus ada cakra keempat, cakra hati, lalu ada door to personal healing and happiness. Kayak aku mendapat tema ini tentang keseimbangan yang pertama. Dengan sacral chakra itu kayak dan kombinasi heart chakra ada keseimbangan dalam sebuah hubungan, dalam memberi dan menerima. Karena gini, sacral chakra itu kan berbicara tentang energi, kreativitas, terus juga rasa aman dan nyaman sama diri kita. Kadang keseimbangan dalam sebuah hubungan itu sangat dipengaruhi betapa kita nyaman nggak sama diri kita, aman nggak. Jadi kita kayak kalau kita merasa kita nggak nyaman sama diri kita, bisa loh dalam sebuah hubungan kita jadi mengorbankan diri kita untuk sangat memberi gitu. Nggak terbatas pada hubungan romantis aja, bisa hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan, dan bisa jadi juga dengan heart chakra di situ ada sebuah pesan. Jadi kayak cakra yang sakral chakra sama heart chakra ini kayak mungkin ada yang terluka gitu, atau cakra yang tidak seimbang. Karena heart chakra mungkin ada yang terluka karena merasa kecewa, mungkin masih membawa rasa marah mungkin dari hubungan-hubungan di masa lalu, mungkin di mana kamu merasa kamu yang sangat berusaha, kamu sangat memberi dalam sebuah hubungan. Terus di titik ini sebuah reminder, apakah kamu masih membawa perasaan itu, ataukah kamu sudah merasa lebih nyaman dengan diri kamu sekarang. Jadi kamu kayak udah belajar, oh di waktu lampau gue seperti itu karena gue kurang kurang sadar gitu bahwa kurang sayang sama diri gue, kurang nyaman sama diri gue. Jadi gue akan melakukan segalanya ketika gue merasa untuk mempertahankan hubungan ini atau orang-orang ini berada di hidup gue gitu. Nah, ketika kamu mulai ada kesadaran, mulai ada refleksi seperti itu, dan di sini ada fokus dua cakra ini, jadi ini sebuah reminder kalau sudah berproses itu bagus. Jadi kalau belum berproses ini sebuah pesan gitu untuk kamu memperhatikan ketika cakra ini tidak seimbang. Tadi kayak kurang nyaman sama diri kamu, kalau sakral cakra ya kurang energi kreativitas nggak keluar atau kayak ke blok gitu, kayak nggak ada ide-ide kreatif, nggak ada inspirasi. Kalau heart chakra kayak rasa marah, sedih, dendam, kecewa masih ganjel di hati, itu masih dibawa ketika cakra itu nggak seimbang. Lalu dengan door to personal healing and happiness, ketika kamu punya awareness, kamu membawa perjalanan itu tadi menuju pemulihan kamu. Kalau sudah berproses tadi aku bilang bagus kan, kalau belum ini sebuah reminder. Dan ketika kamu berproses untuk memulihkan dua cakra itu, kayak kamu akan berjalan menuju sebuah hubungan atau banyak hubungan lainnya, pertemanan, pekerjaan, hubungan romantis, untuk sebuah hubungan yang lebih seimbang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku juga melihat kayak kamu ini akan membawa kamu dalam satu chapter baru ya. Tadi mungkin efeknya di dunia pekerjaan kamu, finansial kamu ada improvement, ada juga improvement dalam hubungan-hubungan yang akan kamu temuin. Yang jelas harus ada perubahan dulu gitu. Harus ada perubahan dulu, dimulai dari kamu berefleksi, oh iya omongan kakak ini benar juga ya, mungkin kayaknya gue perlu melihat diri gue deh gitu, kayak masih marah nggak, masih dendam nggak, masih belum nyaman nggak sama diri gue, seperti itu ya. Lalu tema besar kamu, kita mulai dulu ke tarotnya, ada Seven of Wands dan Birds. Seven of Wands itu kan energi kayak fighting gitu, berjuang untuk sesuatu yang kamu mau. Lalu bisa juga kayak energi kompetisi, bisa juga kayak menjaga menjaga sesuatu yang penting berharga buat kamu. Dan dengan burung ini kan menggambarkan komunikasi gitu ya. Jadi kayak mungkin ada komunikasi kompetisi yang berhubungan dengan komunikasi, kayak lomba debat gitu, atau kayak semacam apa ya, kayak kamu mempromosikan diri kamu untuk kamu dipilih, kayak semacam kampanye gitu. Kamu mempromosikan diri kamu untuk kamu misalnya naik jabatan, misalnya untuk dapat tawaran pekerjaan kayak gitu loh. Ketika kamu diinterview kan kamu mempromosikan diri kamu, kayak kamu punya value apa gitu. Terus juga ada kabar mungkin ya dari kompetitor kamu untuk melakukan inovasi apa. Jadi kamu juga berinovasi gitu dengan apa yang kamu lakukan untuk punya sesuatu yang lebih, sesuatu yang berbeda, dan itu menaikkan value kamu. Terus juga kayak aku merasa, tapi semoga aku salah ya, kayak gini, kabar yang orang sebarkan gitu mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang diri kamu. Dan semoga ini bukan kamu ya, kayak ada orang yang menyebarkan hal tidak baik tentang orang yang satunya untuk menjatuhkan gitu. Jadi kayak ada energi kayak berusaha fighting gitu loh. Enggak, gue nggak kayak gitu. Enggak, gue orangnya jujur kok, lempeng kok, biasa-biasa aja, gue nggak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi ada energi seperti itu, kayak orang-orang yang ingin menjatuhkan orang yang satunya. Makanya aku bilang, kalau ada vibe yang gak enak, semoga bukan penonton aku ya, semoga penonton aku tuh orangnya selalu punya intensi yang baik, hatinya baik, mau berkontribusi untuk hal-hal yang baik aja gitu. Nah, lalu yang menjadi blessing kamu adalah Five of Cups dengan side itu kayak yang gambar sabit itu. Five of Cups itu kan selalu
energi penyesalan, kesedihan, nengok ke belakang gitu tadi, kayak ada tema cakra itu mungkin masih membayang-bayang ya sesuatu dari masa lalu itu. Itu tapi karena posisinya di blessing kamu dan gambar side mungkin ya kamu di titik ini sudah mulai nih mengurangi, sudah mulai ngekat, sudah mulai bikin boundary atau bahkan mungkin ada beberapa hubungan yang sudah kamu batasin aksesnya ke kamu gitu dan ini membawa blessing, membawa sesuatu yang baru di hidup kamu karena tadi di situ ada door to personal healing and happiness gitu. Ketika kamu melakukan pemulihan dengan dua cakra tadi, melakukan banyak refleksi refleksi tentang rasa nyaman kamu, rasa kamu aman dengan diri kamu, terus luka-luka yang masih kamu simpan di dalam hati kamu ketika itu kamu keluarkan gitu, kamu rilis, kamu melakukan banyak pemulihan untuk diri kamu dan mungkin dengan itu efek sampingnya ada hubungan-hubungan yang mental dengan sendirinya atau kamu yang memutuskan untuk ngasih boundary. Di situ kayak semesta mendatangkan atau membuka pintu menuju pemulihan dan kebahagiaan, menuju suatu tempat yang baru kayak mungkin ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan kesempatan-kesempatan baru, seperti itu ya. Terus yang jadi tantangannya adalah Empress dan Heart gitu. Empress itu jadi kayak tadi ya aku bilang sebagian memang sudah berproses dan sudah berjalan dalam um, pemulihan energi cakra ini, tapi sebagian lagi mungkin belum ada awarenessnya, mungkin masih di tahap baru di tahap pemahaman gitu, dipahamin belum tentu dilakukan seperti itu ya. Karena Empress ini juga berbicara tentang kenyamanan gitu, keindahan, gimana kita melihat diri kita indah, gimana kita melihat diri kita dan bisa nyaman gitu dengan segala sesuatu yang kita punya saat ini gitu. Dan energi Empress itu juga kayak melahirkan gitu. Mungkin selama ini ada yang menunggu kehadiran anak dalam rumah tangga, melahirkan ide-ide, melahirkan pemikiran. Tadi kalau cakra kedua itu keblok, energi kreativitas itu nggak ngalir gitu. Jadi untuk kamu yang bekerja di bidang kreatif terus kamu merasa lagi buntu, kurang inspirasi, ini kamu harus bertanya gitu. Kayak ada apa nih? Harus berpikir gitu, harus berefleksi. Karena tadi hubungannya ada cakra kedua dan cakra keempat. Terus juga ini kayak membuat aku berpikir, ada yang bertanya, sebenarnya aku tuh pantas dicintain nggak ya? Atau cinta yang gue mau tuh ada nggak sih buat gue? Seperti itu. Gue cuma mau bilang, hanya karena hal terjadi di waktu lampau, hanya karena kamu ketemu orang-orang yang mungkin bikin kamu kecewa, bukan berarti cinta yang kamu mau itu nggak ada gitu. Nah, dengan kamu berpikir seperti itu, kamu jadi membatasi pandangan kamu bahwa sebenarnya orang baik itu ada, orang yang mau berusaha buat kamu itu ada, pertemanan yang sehat itu ada gitu. Jadi karena kamu berpikir seperti itu, jangan sampai kamu jadi membatasi keberadaan orang-orang ini untuk datang di hidup kamu, seperti itu ya. Terus di waktu yang akan datang ada Knight of Pentacles dan Bear. Kayak, aku merinding loh mikirin ini, kayak ini jalan panjang kamu untuk benar-benar ngeluarin semua potensi yang ada di dalam diri kamu, the true fire sign gitu. Api itu, api kamu keluar, energi pemimpin kamu keluar, energi inovator kamu keluar. Kayak bear itu kan melambangkan sosok otoritas, sosok pemimpin. Untuk kamu sampai di titik itu, kamu yang pegang kendali atas hidup kamu, api kamu nggak ada lagi yang bisa nyentuh gitu ya. Selain diri kamu, nggak ada lagi yang bisa madamin api kamu. Jalan panjang kamu untuk sampai di titik itu mungkin karena kamu nonton reading ini terus kamu mulai berpikir atau ada hal-hal lain yang menginspirasi kamu. Itu jadi kayak momentum kamu di situ gitu ya. Pengembangan diri kamu untuk sampai di titik the true fire sign gitu. Energi api yang sesungguhnya. Api kamu tuh membara lagi dan gak akan padam-padam lagi setelah ini. Nah, ini di waktu yang akan datang proses panjang kamu untuk sampai di situ. Kamu yang pegang kendali atas hidup kamu. Ingat itu ya. Gak ada yang bisa bikin kamu berpikir kalau kamu gak berharga, kalau kamu gak bisa disayangin, kalau kamu gak pantas untuk dapetin mimpi kamu, apa yang kamu mau. Gak ada, cuman kamu yang bisa membatasin itu. Dan kalau kamu berpikir gak ada yang bisa menyayangi kamu, nih aku kasih tahu ya, kamu pantas disayangin, kamu pantas bahagia, kamu pantas dapetin apa pun yang kamu mau, oke? Jangan karena orang-orang tertentu di waktu lampau bikin kamu berhenti bermimpi, bikin kamu berhenti percaya gitu. Terus advice-nya adalah nih kan, bener, nih lihat nih. Nih advice-nya adalah Three of Swords gitu. Three of Swords itu kan kalau kartu klasik gambarnya jantung yang ditusuk sama pedang gitu. Ini gambarnya orang yang jatuh dari pesawat gitu. Memang kalau lagi kecewa rasanya seperti jatuh bebas gitu. Kayak jantungnya kayak ditusuk-tusuk. Ya nggak apa-apa, tapi itu menghadirkan momen berefleksi, momen pembelajaran yang tadi aku bilang. Mungkin rasa percaya diri yang sempat pudar, rasa damai yang sempat pudar, tapi bukan berarti api kamu nggak bisa nyala lagi ya. Oke, memang butuh proses untuk kamu benar-benar on fire lagi, tapi bukan berarti nggak bisa, bisa. Yang sudah berproses bagus, yang belum semoga reading ini memberi sedikit pencerahan untuk kamu nyala lagi apinya. Oke,
Aku rasa seperti itu aja dulu reading kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi ya. Bye.